Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Sari duduk di tepi tempat tidurnya, tangan tergenggam erat di depan dada. Tuhan, tolong buat aku normal, bisiknya dalam doa yang penuh keputusasaan. Air mata mengalir pelan di pipinya, tapi tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan kasar, dan ibunya, Bu Ratna, menyerbu masuk sambil memegang Alkitab tebal di tangan kanan. Bangun, Sari. Apa ini yang kau lakukan di malam hari? Berdoa untuk apa? Aku tahu semuanya. Sari terlonjak, jantungnya berdegup kencang seperti guntur di langit malam. Bu Ratna menarik lengannya dengan kasar, memaksa Sari berdiri. Aku menemukan buku harianmu. Bagaimana bisa anakku seperti ini? Kau suka perempuan. Itu dosa besar. Sari mencoba menarik tangannya, tapi kekuatan ibunya seperti tak terbendung. Matanya memandang Alkitab yang digenggam erat, simbol iman keluarga mereka yang taat beragama Kristen di tengah masyarakat mayoritas Muslim. Ibu, itu bukan apa-apa. Aku cuma bingung, gumam Sari, suaranya gemetar. Tapi Bu Ratna tidak mendengar, dia sudah terlanjur marah, campur aduk dengan ketakutan akan aib keluarga. Pagi harinya, suasana rumah seperti medan perang yang diam. Ayah Sari, Pak Budi, duduk di meja makan dengan wajah muram, koran pagi terlipat rapi di sampingnya. Kita harus bicara, Sari, katanya pelan, tapi nada suaranya tegas seperti batu karang. Sari duduk di depannya, mata menunduk, menghindari tatapan ayahnya yang biasanya penuh kasih. Bu Ratna berdiri di belakang, masih memegang Alkitab seperti senjata. Kau tahu, di Indonesia ini, orang seperti itu. Mereka dianggap menyimpang. Keluarga kita bisa hancur. Apa kata tetangga? Apa kata gereja? Sari merasa dunia runtuh. Dia ingat pertama kali menyadari perasaannya terhadap Lina, teman sekolahnya yang cantik dan penuh semangat. Itu bukan pilihan, tapi seperti gelombang yang tak bisa ditahan. Sari mencoba menjelaskan, ayah, ibu, aku tidak mau seperti ini. Aku sudah berdoa setiap malam. Tapi, perasaan ini datang begitu saja. Pak Budi menggelengkan kepala, wajahnya memerah. Itu pengaruh buruk. Media sosial, teman-temanmu yang aneh. Mulai sekarang kau harus ikut pengajian lebih sering. Kita akan cari bantuan dari pendeta. Bu Ratna menambahkan, dan jangan dekat-dekat lagi dengan Lina itu. Aku lihat kalian terlalu akrab. Itu pasti penyebabnya. Sari merasa hatinya tercabik. Lina bukan hanya teman, dia adalah orang yang membuat Sari merasa utuh. Tapi sekarang, dia harus memilih keluarga atau hati nuraninya. Siang itu, Sari pergi ke kampus dengan langkah gontai. Di Universitas Indonesia, dia bertemu Lina di kantin seperti biasa. Lina, dengan rambut panjang hitam legam dan senyum yang selalu mencerahkan hari, menyapa dengan hangat. Hei, Sari, kamu kenapa? Wajahmu kusut banget. Sari ragu sejenak, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Lina memeluknya pelan, aku tahu ini sulit. Di sini, di Jakarta, orang-orang masih banyak yang takut beda. Tapi kita bisa hadapi bersama. Tapi Sari menarik diri, tidak, Lin, ibu tahu. Aku harus berhenti. Ini salah. Lina terkejut, matanya membelalak. Salah. Cinta kita salah. Sari, jangan biarkan mereka cuci otakmu. Konflik dalam hati Sari semakin membara. Di satu sisi, dia mencintai keluarganya, yang selalu mendukung pendidikannya sebagai mahasiswa sastra. Di sisi lain, Lina adalah cahaya dalam kegelapan. Malam itu, Sari kembali berdoa, tapi kali ini doanya berbeda, Tuhan, beri aku kekuatan untuk memilih yang benar. Tapi apa yang benar? Masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana sering dianggap ancaman moral, membuatnya ragu.
Berita-berita tentang diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap komunitas UER, sering muncul di berita. Sari ingat kasus di Aceh, di mana hukum syariah menghukum berat. Meski di Jakarta lebih bebas, tekanan sosial tetap ada. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengajak Sari ke gereja. Pendeta Yohanes, seorang pria tua dengan suara lembut tapi tegas, mendengarkan cerita mereka. Anak muda, ini ujian iman. Kau harus melawan godaan setan. Baca Mazmur 50 hiji setiap hari. Sari mengangguk patuh, tapi dalam hati, dia merasa semakin kosong. Lina menelepon malam itu, Sari, jangan hilang begitu saja. Kita perlu bicara. Sari menjawab dingin, Ma, Lin ini harus berakhir. Tapi setelah menutup telepon, air mata Sari mengalir deras. Ini adalah pengorbanan pertama, dan rasanya seperti pisau menusuk dada. Sari mulai menjauh dari Lina, tapi itu tidak mudah. Di kampus, mereka sering bertemu secara tidak sengaja. Setiap tatapan Lina penuh pertanyaan, membuat Sari gelisah. Teman-teman mereka mulai curiga. Kalian bertengkar ya? Tanya Rina, sahabat mereka. Sari menggeleng, gak kok. Tapi Rina, yang selalu penasaran, mulai menggali lebih dalam. Malam itu, Sari menulis di buku hariannya, aku merasa seperti hidup dalam kandang. Bebas tapi terkunci. Tekanan dari keluarga semakin kuat, Bu Ratna memeriksa ponselnya setiap hari, memastikan tidak ada pesan dari Lina. Suatu sore, Sari mendapat undangan dari kelompok dukungan di kampus, secara rahasia. Dia ragu, tapi rasa penasaran membawanya ke sana. Di ruang kecil, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, perempuan yang berjuang melawan norma masyarakat. Di Indonesia, kita harus sembunyi, tapi itu tidak berarti kita salah, kata seorang anggota. Sari merasa sedikit lega, tapi ketakutan tetap ada. Apa jika keluarganya tahu? Apa jika masyarakat menolaknya? Konflik ini membuat tidurnya gelisah, mimpi buruk tentang ditolak oleh semua orang. Akhirnya, Sari memutuskan untuk bertemu Lina secara diam-diam di taman kampus. Aku tidak bisa terus seperti ini, kata Sari. Lina memegang tangannya, maka lawanlah, Sari. Cinta kita bukan dosa. Tapi saat itu, Rina muncul dari balik pohon, wajahnya penuh kejutan. Aku lihat kalian. Ini apa? Sari panik, Rina, tolong jangan bilang siapa-siapa. Tapi Rina, yang dibesarkan dalam keluarga konservatif, ragu. Ini salah, Sari. Aku harus bilang ke orang tua kalian. Pengkhianatan pertama dimulai, dan Sari merasa dunia semakin sempit. Pengkhianatan Rina seperti api yang menyala pelan tapi pasti. Beberapa hari setelah kejadian di taman, Bu Ratna memanggil Sari ke ruang tamu dengan wajah pucat. Rina telepon tadi. Katanya dia lihat kau dengan Lina. Lagi-lagi. Sari merasa lututnya lemas, duduk di sofa dengan tangan gemetar. Ibu, itu cuma bicara biasa. Tapi Bu Ratna tidak percaya, matanya penuh kecewaan. Kau bohongi ibu. Setelah semua yang kita lakukan. Pendeta bilang kau harus berubah. Pak Budi masuk, wajahnya tegang. Ini sudah keterlaluan. Mulai besok, kau tidak boleh ke kampus sendirian. Ayah antar jemput. Sari merasa seperti burung dalam sangkar emas. Kebebasannya dirampas, dan hubungannya dengan Lina semakin tegang. Lina mengirim pesan rahasia, kita harus bertemu. Aku tidak bisa tanpa kamu. Sari ragu, tapi hati kecilnya setuju. Mereka bertemu di kai kecil di pinggir kota, jauh dari mata-mata. Sari, Rina itu pengkhianat. Dia bilang ke semua orang di kampus, kata Lina dengan suara bergetar. Sari terkejut, apa? Kenapa dia lakukan itu? Lina menggeleng, mungkin karena takut.
Di Indonesia, orang seperti kita dianggap ancaman. Banyak yang bilang itu pengaruh barat, bukan budaya kita. Diskusi mereka semakin dalam. Sari menceritakan tekanan dari keluarga, bagaimana agama menjadi senjata utama. Ibu selalu bilang Tuhan ciptakan pria dan wanita untuk bersama. Aku merasa bersalah. Lina memegang tangannya, tapi Tuhan juga ciptakan cinta. Apa salahnya jika cinta itu antar perempuan? Sari merenung, tapi bayangan pendeta dan Alkitab membuatnya ragu. Aku takut kehilangan keluarga, Lin, mereka segalanya bagiku. Lina mengangguk, aku paham. Tapi jangan korbankan dirimu sendiri. Kembali ke rumah, suasana semakin dingin. Bu Ratna memasang aturan ketat, tidak boleh keluar malam, ponsel dicek setiap saat. Sari merasa seperti tahanan. Suatu malam, dia mendengar orang tuanya berbisik di kamar. Kita harus kirim dia ke konseling agama, kata Pak Budi. Ya, sebelum terlambat. Aku dengar ada program konersi di gereja besar. Sari bergidik. Program konersi. Itu seperti mencuci otak, cerita-cerita horor dari teman online. Dia tidak mau jadi korban. Di kampus, gosip menyebar seperti api liar. Teman-teman mulai menjauh, tatapan mereka penuh penilaian. Sari, benar ya kau? Lesbi, tanya seorang teman. Sari menyangkal, tapi hatinya sakit. Rina menghindarinya, wajahnya penuh rasa bersalah. Ma, Sari. Aku cuma mau bantu. Sari marah, bantu. Kau hancurkan hidupku. Konfrontasi itu membuat Sari semakin terisolasi. Hanya Lina yang tetap setia, tapi pertemuan mereka semakin berisiko. Suatu hari, Sari mendapat undangan dari komunitas online. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di sebuah rumah di Bogor. Sari pergi diam-diam, naik kereta sendirian. Di sana, dia bertemu perempuan-perempuan kuat, dokter, guru, bahkan ibu rumah tangga yang menyembunyikan identitas mereka. Di Indonesia, kita harus bertahan. Hukum tidak lindungi kita, tapi kita punya satu sama lain, kata pemimpin kelompok. Sari merasa diterima untuk pertama kalinya. Tapi saat pulang, dia ketahuan oleh Bu Ratna. Kau kemana? Bau rokok dan kopi. Jangan bohong. Pertengkaran hebat meledak. Bu Ratna menangis, kau pilih jalan setan. Aku gagal sebagai ibu. Sari balas, ibu, aku bukan setan. Aku cuma Sari, anak ibu. Pak Budi memisahkan mereka, cukup. Besok kita ke pendeta lagi. Malam itu Sari kabur ke rumah Lina. Aku tidak tahan lagi, katanya sambil menangis. Lina memeluknya, tinggal sini dulu. Kita pikirkan jalan keluar. Tapi pagi harinya, polisi datang. Bu Ratna melaporkan Sari hilang. Dia masih di bawah umur hukum, meski 21 tahun, kata polisi. Sari dipaksa pulang, dan hubungannya dengan Lina diputus paksa. Tekanan semakin berat. Sari dipaksa ikut sesi konersi di gereja. Pendeta berbicara tentang penyembuhan melalui doa dan puasa. Kau bisa berubah jika mau, katanya. Sari mencoba, tapi perasaannya tetap sama. Dia merasa seperti aktor dalam sandiwara buruk. Lina mencoba hubungi, tapi Sari blokir nomornya atas perintah orang tua. Ini untuk kebaikanmu, kata Bu Ratna. Tapi Sari merasa semakin hancur, depresi melanda. Dia berhenti makan, tidur gelisah. Akhirnya Sari bertemu Rina lagi di kampus. Kenapa kau lakukan itu, tanya Sari. Rina menangis, aku takut. Keluargaku juga konservatif. Aku pikir dengan bilang, aku selamatkan kalian. Sari menggeleng, kau salah. Kau buat kami menderita. Pengakuan itu membuka mata Sari, pengkhianatan datang dari ketakutan, bukan kebencian.
Tapi kerusakan sudah terjadi. Gosip di kampus membuat Sari dibully online. Lesbi. Menyimpang komentar-komentar itu seperti panah. Sari memutuskan untuk melawan pelan-pelan. Dia mulai baca buku tentang di Indonesia, seperti cerita-cerita dari aktivis. Kita bukan penyakit, baca Sari. Itu memberi harapan. Tapi saat dia coba bicara dengan orang tua, Bu Ratna marah lagi. Itu propaganda. Kau harus pilih keluarga atau gaya hidupmu. Pilihan itu seperti pedang bermata dua. Sari merasa terjebak dalam mautun moral, setia pada diri sendiri atau pada norma masyarakat. Pilihan Sari semakin sulit. Setelah sesi konversi yang gagal, dia merasa seperti boneka rusak. Aku tidak bisa berubah, Ibu, katanya suatu malam. Bu Ratna diam, tapi matanya penuh air mata. Maka kau bukan anakku lagi. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Pak Budi mencoba mediasi, jangan begitu, Ratna. Kita bisa cari jalan tengah. Tapi Bu Ratna teguh, dipengaruhi oleh teman-teman gerejanya yang konservatif. Di Indonesia, keluarga harus suci. Itu ancaman. Sari pindah ke asrama kampus dengan ayah. Tapi hubungan dengan Lina retak. Lina marah karena Sari sempat menyerah. Kau pilih mereka daripada kita, tanya Lina. Sari menjawab, aku bingung, Lin, aku takut kehilangan semua. Mereka bertengkar hebat, dan Lina pergi. Kalau begitu, kita selesai. Sari sendirian, tapi itu memberi ruang untuk introspeksi. Dia bergabung dengan komunitas lebih aktif, belajar tentang hak-hak mereka. Di sini, meski hukum tidak lindungi, kita punya suara, kata teman baru, Maya. Maya, seorang aktivis, mengajak Sari ke demonstrasi kecil di Jakarta. Kita lawan diskriminasi. Sari ragu, tapi ikut. Di sana, dia lihat ratusan orang seperti dirinya, meneriakkan cinta adalah hak. Tapi polisi datang, membubarkan dengan kasar. Pulang. Ini bukan tempat. Sari lari, adrenalin memompa. Itu adalah pemberontakan pertama. Kembali ke asrama, dia telepon Lina. Ma, Lin, aku salah. Lina diam, tapi akhirnya aku juga rindu kamu. Mereka bertemu lagi, tapi kali ini hati-hati. Kita harus sembunyi dulu, kata Sari. Lina setuju, tapi tekanan dari luar semakin besar. Berita tentang Rayal di klub malam muncul ini moral bangsa rusak, kata komentator. Sari takut. Sementara itu, Bu Ratna sakit, mungkin karena stres. Pak Budi telepon, pulanglah, Sari. Ibumu butuh kamu. Sari pulang, tapi suasana tegang. Aku makan kamu kalau kau berubah, kata Bu Ratna lemah. Sari menangis, Ibu, aku tidak bisa. Ini aku apa adanya. Konflik mencapai puncak saat Rina datang minta maaf. Aku salah, Sari. Aku ikut kelompok dukungan sekarang. Sari terkejut, kenapa? Rina jawab, karena aku sadar aku juga. Seperti kalian. Pengakuan itu mengejutkan. Ternyata Rina menyembunyikan perasaannya sendiri, dan pengkhianatan itu dari ketakutan. Mereka berpelukan, tapi itu tidak selesaikan masalah Sari. Keluarga tetap menolak. Suatu hari, Sari diundang bicara di acara kampus tentang isu gender. Dia berani cerita pengalamannya. Aku lesbi, dan itu bukan pilihan. Tapi masyarakat buat kami menderita. Auditorium diam, lalu tepuk tangan. Tapi ide itu viral, dan Bu Ratna lihat. Kau malukan keluarga, teriaknya. Pak Budi marah, kau bisa dipecat dari kampus. Sari balas, lebih baik jujur daripada bohong selamanya. Lina mendukung, kau kuat, Sari. Tapi hubungan mereka diuji lagi saat Lina dapat tawaran kerja di Bali.
Aku harus pergi. Ikut aku. Sari ragu, keluargaku di sini. Pilihan itu menyakitkan. Akhirnya Sari putuskan tinggal, tapi janji kunjungi. Ini pengorbanan untuk kita. Lina pergi dan Sari merasa kosong. Di rumah, Bu Ratna mulai melunak. Aku baca buku tentang ini. Mungkin aku salah. Tapi itu terlambat, Sari sudah terluka dalam. Dia mulai terapi sendiri, belajar terima diri. Tapi masyarakat tetap keras, teman lama menjauh, pekerjaan sulit. Sari ingat kata Maya, perjuangan ini panjang, tapi layak. Perjuangan Sari berlanjut dengan lebih intens. Setelah Lina pindah ke Bali, Sari fokus pada karir. Dia lulus dan dapat kerja di media, menulis tentang isu sosial. Tapi bosnya konservatif, jangan tulis tentang LGBT, itu kontroversial. Sari diam, tapi dalam hati, dia rencanakan artikel rahasia. Sementara itu, Bu Ratna semakin sakit, dan Sari rawat dia. "Ma, nak. Ibu takut kehilanganmu," kata Bu Ratna. Sari peluk ibunya, "Aku juga, Bu. Tapi aku harus jadi diri sendiri." Pak Budi mulai paham, baca literatur tentang orientasi seksual. "Mungkin ini alamiah," katanya pelan. Tapi tekanan dari gereja tetap. "Pendeta datang, kau harus kembali ke jalan benar." Sari tolak, "Ini jalan Tuhan bagiku." Konfrontasi itu membuat Sari lebih kuat. Dia hubungi Lina sering, rencana bertemu. Suatu akhir pekan, Sari ke Bali. Lina jemput di bandara, pelukan hangat. "Akhirnya kita bebas di sini. Bali lebih toleran dengan turis asing. Mereka jalan-jalan, bicara masa depan. Kita bisa tinggal bersama," kata Lina. Sari setuju, tapi ingat keluarga. "Aku harus selesaikan dulu di Jakarta." Kembali ke Jakarta, Sari temui Rina. Mereka jadi sahabat lagi, dukung satu sama lain. Rina cerita pengalamannya, "Keluargaku usir aku." Sari sedih, "Itu harga yang kita bayar." Mereka ikut aksi besar di Monas, tuntut hak LGBT. Polisi hadang, tapi mereka bertahan. Sari pidato, "Kita bukan musuh. Kita warga Indonesia juga." Ideo aksi Iral, dan keluarga Sari lihat. Bu Ratna panggil, "Berbahaya, Sari." Tapi Sari jawab, "Lebih berbahaya sembunyi." Pak Budi dukung diam-diam, "Aku bangga padamu." Perubahan pelan terjadi. Tapi tragedi datang saat Lina kecelakaan di Bali. Mobilnya ditabrak, dan dia koma. Sari terbang ke sana, menangis di sisi tempat tidur. "Bangun, Lin, aku butuh kamu." Dokter bilang kritis. Sari berdoa lagi, tapi kali ini bukan untuk berubah, tapi untuk kesembuhan. "Tuhan, jangan ambil dia." Lina bangun setelah seminggu, lemah tapi hidup. "Aku hampir pergi," katanya. Sari peluk, "Ini tanda kita harus bersama." Lina setuju, dan Sari putuskan pindah ke Bali. Tapi Bu Ratna protes, "Jangan tinggalkan kami." Sari jawab, "Aku akan kunjungi sering. Ini pilihanku." Pindah ke Bali, Sari mulai hidup baru. Kerja relance, tulis buku tentang pengalamannya. Harga Cinta Terlarang, judulnya. Buku laris, tapi kritik datang, propaganda LGBT. Tapi dukungan juga banyak, dari komunitas. Di akhir, Sari renung, pengorbanan, pengkhianatan, semua membentuknya. Dia telepon ibu, "Aku bahagia sekarang." Bu Ratna jawab, "Ibu juga, asal kau aman." Hidup di Bali memberi Sari kedamaian, tapi masa lalu tetap menghantui. Lina pulih pelan, dan mereka bangun rumah kecil di pinggir pantai. "Ini mimpi kita," kata Lina. Sari angguk, tapi ingat harga yang dibayar, hubungan retak dengan keluarga, teman hilang, karir terganggu. Tapi itu layak, karena sekarang dia bebas.
Suatu hari, Bu Ratna datang kunjungi. Ibu mau lihat hidupmu. Sari gugup, tapi sambut hangat. Bu Ratna lihat Lina, kau rawat Sari baik-baik ya. Lina angguk, selalu. Mereka bicara panjang, Bu Ratna akui kesalahan. Ibu dipengaruhi masyarakat. Di Indonesia, perubahan lambat. Sari peluk ibu, terima kasih telah mencoba. Pak Budi ikut kemudian, bawa kabar gereja mulai diskusi tentang inklusi. Tidak semua setuju, tapi ada harapan. Sari senang, itu awal. Tapi tantangan baru muncul. Undang-undang anti-LGBT diusulkan di Dpr. Sari ikut kampanye online, tulis artikel. Kita harus lawan. Lina dukung bersama. Di akhir perjalanan, Sari renung di pantai. Dia ingat doa pertamanya, ketakutan, pengkhianatan Rina, kecelakaan Lina. Semua itu bentuk dia jadi perempuan kuat. Cinta bukan dosa, tapi masyarakat yang butuh berubah. Apakah norma masyarakat selalu benar, atau individu yang harus menentukan jalan hidupnya sendiri?